Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga Anda beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Untuk video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang relative clauses ya. Oke, di sini ada relative clauses, namun kita informasi tambahannya adalah tentang extra information clauses, yaitu klausa informasi tambahan gitu. Namanya tambahan mungkin sifatnya nanti penting nggak penting begitu ya. Artinya tanpa ditambahkan informasi pun orang sudah paham gitu. Tapi sebelum menuju ke sana kita lihat dulu pada materi yang ini nih. Look again at this example ya. Lihat kembali pada contoh berikut ini. Ini udah pernah kita pelajari ya di video yang lalu ya. The man who lives next door is friendly. Pria yang tinggal di sebelah orangnya ramah gitu kan. Jadi kata who lives next door itu namanya adalah relative clause ya. We know a lot of people who live in Jakarta. Kami kenal banyak orang yang tinggal di Jakarta ya. Jadi kata who live in Jakarta ini adalah relative clause, menjelaskan orang yang mana gitu ya. Kemudian have you found the key that you lost? Sudahkah kau temukan kunci yang kau hilangkan gitu ya. Nah, ini keterangannya. In these above sentences, the relative clauses tell us which person or thing the speaker means. Ya, pada kalimat-kalimat di atas ini tadi yang 3 ini ya. Relative clause menceritakan kepada kita tentang orang yang mana atau benda yang mana yang dimaksudkan oleh si pembicara gitu ya. Jadi misalnya pria ramah yang dimaksudkan pembicara adalah pria yang tinggal di sebelah gitu kan. Oke, kenal banyak orang yang dimaksudkan orang siapa, yaitu orang yang tinggal di Jakarta gitu kan. Sudah menemukan kuncinya udah ketemu. Yang dimaksudkan kunci di sini adalah kunci yang kau hilangkan. Jadi ini relative clause ya, who lives next door, who live in Jakarta, that you lost, itu adalah berfungsi untuk menceritakan tentang orang yang mana atau benda yang mana yang dimaksudkan oleh si pembicara begitu ya. But not all relative clauses are like that. Tapi tidak semua relative clause itu seperti itu, yaitu berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang siapa atau apa yang dimaksudkan oleh pembicara ya. For example, sebagai contoh, Budi's father, who is 65 years old, is a kind man. Ayahnya Budi yang berusia 65 tahun adalah orang yang baik. Oke. Ini adalah who is 65 years old. Itu adalah relative clause. The house at the end of the street, which has been empty for 2 years, has just been sold. Rumah di ujung jalan yang telah kosong selama 2 tahun baru saja dijual gitu ya. Ini adalah yang di garis bawah namanya relative clause. Oke, kita lihat berikutnya. In this example, the relative clauses don't tell us which person or thing the speaker means. Pada contoh-contoh ini dua tadi nih, Budi dan ayah Budi dan rumah ya kan di ujung jalan itu. Relative clause-nya tidak menceritakan kepada kita tentang orang yang mana atau benda yang mana yang dimaksudkan oleh pembicara gitu ya. Yang pembicara maksudkan. We already know which person or thing is man. Kita sudah mengetahui orang mana atau benda manakah yang dimaksudkan. Dalam kalimat ini yaitu Tom's father ya, benda yang dimaksudkan adalah ayahnya Tom dan rumah di ujung jalan gitu ya. Jadi udah tahu orang. The relative clauses in the sentences give us extra information about the person or the thing. Nah ini nih relative clause-nya ini yaitu who is 65 years old ya, yang berusia 65 tahun, dan kalimat which has been empty for 2 years yang telah kosong selama 2 tahun itu memberikan kepada kita informasi tambahan tentang orang tersebut atau tentang benda tersebut gitu ya. Jadi sifatnya hanyalah informasi tambahan yang sebenarnya tanpa informasi tambahan itu pun pendengar sudah paham tentang mana yang dimaksudkan, orang mana dan benda yang mana begitu ya, atau sesuatu yang mana. Jadi bisa dibilang ya ini penting nggak penting gitu ya. In this extra information relative clauses, we have to use who for people and which for things ya.
Pada relative clauses yang extra information ya, informasi tambahan ya, kita harus menggunakan who untuk orang dan which untuk benda ya. We can use that and we can leave out who or which. Kita tak bisa menggunakan that ya, dan kita tak bisa menghilangkan who ataupun which gitu ya. We have to use commas at the beginning and at the end of the clause gitu. Kita harus menggunakan koma di awal dan di akhir klausa. Kita lihat contohnya di sini ya. Mr. John, who has worked for the same company all his life, will retire next month. Pak John yang telah bekerja untuk perusahaan yang sama ya selama hidupnya akan mengundurkan diri atau akan pensiun ya, bukan mengundurkan diri nih. Akan pensiun bulan depan. Jadi dia sepanjang hidupnya kerja di satu perusahaan itu saja. Ini namanya relative clause, extra information nih dari who has worked for the same company all his life. Ini pakai koma gitu ya. The strike at the company, which lasted 10 days, is now over. Demo di pabrik atau di perusahaan itu yang berlangsung 10 hari sekarang sudah selesai, sudah usai gitu ya. Jadi ini pakai koma, di sini juga pakai koma, which lasted 10 days gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada we can also use whose, whom, and where in extra information relative clauses ya. Kita dapat juga menggunakan whose ya, yang titik-titiknya gitu ya, whom, yang, where, di mana ya, dalam relative clause extra information. Contohnya adalah Martin, whose mother is an American, can speak both Indonesian and English. Martin yang ibunya adalah orang Amerika dapat berbicara baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu ya. Jadi Martin bisa dua bahasa ya. Namun di sini kita fokusnya pada ini, whose mother is an American. Ini adalah menggunakan whose ya sebagai extra information. Sebenarnya tanpa ini pun juga ada cukup sih. Martin can speak both Indonesian and English. Martin dapat berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya gitu ya. Namun kita kasih extra information. Makanya saya bilang extra information itu ya penting nggak penting gitu loh ya. Oke, contoh yang lain. My sister whom you've ever met will come here next week. Saudara perempuanku atau kakak perempuanku yang kau pernah temui ya. Berarti kamu pernah ketemu dulu nih. Akan datang ke sini loh pekan depan gitu ya. Ini whom you've ever met adalah extra information. Kemudian contoh yang lain, Mr. Jack is going to Malaysia where his son has been living for 5 years. Pak Jack sedang pergi ke Malaysia atau akan pergi ke Malaysia ya, di mana anaknya telah tinggal di sana selama 5 tahun gitu ya. Oke, setelah ini kita akan coba latihan ya sedikit. Oke teman-teman, kita coba latihan ini ya, menggabungkan dua kalimat menggunakan relative clauses. Ya, combine these two sentences with relative clauses. Nomor 1 ada she showed me a photograph of her son. Dia menunjukkan kepada saya foto anaknya. Her son is a policeman. Anaknya adalah seorang polisi. Gimana nih? Ya, kalimatnya menjadi she showed me a photograph of her son who is a policeman. Dia menunjukkan kepada saya sebuah foto anaknya yang seorang polisi gitu ya. Jadi ini adalah extra information, informasi tambahan saja. Yang kedua, we decided not to swim in the sea. The sea looked dirty. Kami putuskan untuk tidak berenang di laut itu. Lautnya tampak kotor. Oke, menjadi we decided not to swim in the sea which looked dirty. Kami putuskan untuk tidak berenang di laut itu yang tampaknya kotor gitu ya. Oke, yang ketiga, the new stadium will be open next month. The stadium holds 90,000 people. Stadion baru akan dibuka bulan depan. Stadion tersebut memuat 90.000 orang ya. Gimana nih kalau digabung? Oke, menjadi the new stadium, which holds 90,000 people, will be opened next month ya. Stadion baru yang muat 90.000 orang akan dibuka bulan depan gitu. Ini pakai koma
pakai koma gitu ya. Jadi yang informasi tambahan atau extra informationnya ini adalah ini nih, which hold 90,000 people gitu ya. Kemudian yang keempat, John is one of my closest friend. I have known John for 8 years. John adalah salah satu teman terdekat saya. Saya telah mengenal John selama 8 tahun. Oke, menjadi John, whom I have known for 8 years, is one of my closest friend. John yang telah ku kenal selama 8 tahun adalah salah satu teman terbaik saya. Begitu ya. Ini ekstra informationnya, yaitu yang telah saya kenal selama 8 tahun. Begitu ya teman-teman, mungkin latihannya cuma sedikit saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jika bermanfaat silahkan bisa di-share ya. Jika ada komentar silahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih juga buat yang udah subscribe ya, dan yang mau gabung di Let's Speak English gitu. Nah, pesertanya para subscriber di program Les Inggris Skala Usia pun silahkan bisa hubungi nomor WA 0858 1614 7510. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.